Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwas sekalian, para peserta pembelajaran bahasa Arab metode manhaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita latihan istiqomah, yang katanya istiqomah itu merupakan a'zamul karomah. Ya, a'zam itu dari kata azim. Apa azim itu? Shadaqallahul azim. Azim artinya mulia atau agung atau besar. Ya, azim besar. Kalau a'zam lebih besar. Kabir itu besar. Kalau akbar paling besar. Kemudian shaghir itu kecil. Kalau asghar paling kecil. Gampang itu namanya isim tafdhil. Kemudian kalau ba'id itu jauh. Kalau ab'ad paling jauh. Terus kalau tawil atau tawil itu panjang. Kalau paling panjang atwal. Kabir, akbar. Nah, istiqomah itu kata ulama a'zamul karomah. Karomah yang paling besar. Ada mukjizat, ada karomah. Kalau mukjizat itu hanya berlaku untuk para nabi dan rasul, mukjizat. Kalau sudah di tataran para pengikut nabi, terutama di zaman kita sekarang, itu serah mukjizat meneh, tapi nopo karomah. Dan apa terjadi? Terjadi. Buktinya ada dulu Umar bin Khattab itu khutbah Jumat di Madinah. Dia khalifah kan, khutbah Jumat. Pas khutbah itu, di tengah khutbah itu ngomong al-jabal. Maksudnya enggak gunung gitu. Di luar konteksnya khutbah Jumat. Kalau jamaah berikut ngomong wah ini di itu udah nolak nih al-jabal itu apa ya, taharau jabal atau pokoknya kayak menginstruksikan pasukan naik gunung, kayak menginstruksikan pasukan gitu. Ini kayak khutbah Jumat kan, kalau jamaah kan ya bener cara saniki ngoten kan ya opo kok dipegai gitu. Terus setelah itu beliau lanjut ke materi khutbah. Setelah saya khutbah itu sebulan kemudian, pasukan yang diutus oleh Umar waktu untuk menaklukkan mana gitu, itu cerita kami itu sekitar Jumat sebulan yang lalu itu kondisi terdesak, pokoknya hampir habis kita itu karena kena musuh itu. Kayak kami seolah mendengar instruksi Umar untuk menghindar naik gunung, akhirnya kita naik gunung dan kita selamat semua gitu. Ternyata antara Umar saat ngomong dengan kondisi pasukan yang berperang itu satu frekuensi, tempatnya sangat jauh. Berarti kan kalau terjadi gitu loh. Wong Umar orang ngerti sedang apa di sana, kemudian pasukan juga nggak ngerti, tapi seakan-akan dengar Umar tuh menginstruksikan begitu. Dari usia bukan. Nah gitu. Jadi karomah itu ada. Enggak, istiqomah itu a'zamul karomah. Jadi ini ono karomah untuk kita itu yang paling agung apa? Istiqomah. Kan kalau kasih omongan itu gampang Pak, kasih tapi Joko ini sih kalau tuku mobil, tuku ini gampang ngerawati gitu loh. Kalau ngomong-ngomong tuh yang kalau kasih insya Allah gampang, tapi di mengaturnya itu sehingga kadang-kadang betapa banyak program-program yang di awal itu wah begitu berjalan, misalnya MBK itu wah gitu berjalan
kok gini? Istiqomah kan. Istiqomah itu Landit. ya memang Landit. Oke, begitu untuk pengantar saja karena pekan kemarin kita libur ya. Saya juga kalau di Gantimis pas nggak bisa. Jadi ya wis lah insya Allah jeda. Libur apa libur ngaji nanti niatnya kan libur Niatnya. akhirnya kan tetap hitung sinau. Soalnya niatnya udah libur. Karena saya pernah ngobrol ke santri, bukan santri bahkan termasuk mahasiswa ini di kampus Poltekkes. Ketika ada semacam diskusi itu, yuk jujur, sampeyan kuwi semua santri atau semua murid kalau dosen datang atau dosen tidak datang seneng mana? Tidak datang. Kemudian masuk atau libur seneng masa? Libur. Gitu. Jadi masuk apa libur seneng libur. Kemudian dosen datang atau tidak datang seneng tidak datang. Yang datang enek tugas, orang tugas seneng ora enek tugas. Pengen sukses, pengen. Terus ya tinggal lah yo sukses apa ya? Kasari benda semua gitu. Coba. Seneng masuk kok libur, seneng libur. Seneng dosen datang kok enggak datang, seneng nek enggak datang gitu. Kemudian yang datang seneng tugas kok enggak tugas, enggak tugas. Gitu. Pengen sukses, pengen. Jadi mana? Gitu. Oke, pada beberapa pekan yang lalu kita sudah sampai domir sudah nih. Jadi domir itu sudah kita bahas semua di halaman 14 untuk kamusnya. Kemudian praktek-praktek sudah. Baru setelah itu kita sudah membahas kilas tentang isim apa itu? Isyarah ya? Isyarah. Sebelum kita lanjut, kita ulang sejenak. Kita ulang sedikit dari macam-macam kata atau kata dan macam-macamnya. Kata dan macam-macamnya itu dibagi menjadi berapa? 3. Al-ismu, isim, al-fi'lu, fi'il, al-harfu. Ya. Kemudian tanda-tanda isim ya di halaman 3 berakhiran tanwin. Kemudian berawalan berakhiran jer atau kasroh. Didahului huruf nida, kemudian musnad ilaih dan idhofah. Belakangnya sudah kita hafal ya. Terus tanda-tanda isim sudah. Kemudian isim itu terbagi menjadi 2 dari keumuman dan kekhususannya. Halaman 11. Pertama isim nakiroh. Apa itu? Isim yang menunjukkan makna umum dan luas. Ciri-cirinya bertanwin. Makna umum dan luas. Namanya isim nakiroh. Yang kedua adalah isim makrifat. Apa isim makrifat? Isim yang bersifat khusus dan tertentu. Nah, isim makrifat itu ada 6. Apa saja? Alam. Kata nama. Al. Kata yang ada alnya. Domir, kata ganti. Isyarah, kata tunjuk. Mausul, kata sambung. Idhofah, kata yang digabung dengan salah satu kata yang di atas. Alam sudah makrifat ya. Al sudah makrifat. Domir juga sudah makrifat. Sekarang mengulang isyarah ya. Menentukan makrifat karena isim isyarah bermakna ini lo ya, itu lo, itu isyarah ya. Yang pertama ada hadza. Hadza itu ini lo, laki-laki 1. Terus hadzani, ini lo, laki-laki 2. Hadhihi, ini lo, perempuan 1. Hatani, ini lo, perempuan 2. Zalika, itu laki-laki 1. Zanika, itu laki-laki 2. Tilka, itu perempuan 1. Tanika, itu perempuan 2.
haula mereka ini loh laki-laki atau perempuan. Ulai mereka itu loh laki-laki atau perempuan banyak. Ulaika mereka itu loh laki-laki atau perempuan banyak. Jadi di Quran sering kita dapati haula atau ula atau ulaika, ya. Ulaika humul muflihun, ya. Untuk ulai la ilaha ulai wa la ilaha ula, ya, banyak. Terus zalika zalikuma zalikum tilka tilkuma tilkunna ulaika, ya. Ini namanya isim isyarah, kata tujuh, ya. Kalau membaca dengan lagunya, ya, kemarin sudah kita bacakan tasik kemutan betul. Asupan. Hadza hadani hadhihi hatani zalika zanika tilka tanika haula ulai ulaika ula haula ulai ulaika ula zalika zalikuma zalikum tilka tilkuma tilkun ulaika. Mari kita semua mengaji agar masuk surga. Itu, ya. Hadza hadani hadhihi hatani zalika zalika tilka tanika haula ulai ulaika ula haula ulai ulaika ula zalika zalikuma zalikum tilka tilkuma tilkun ulaika. Mari kita semua mengaji agar masuk surga. Lagi. Hadza hadani hadhihi hatani zalika zalika tilka tanika haula ulai ulaika ula haula ulai ulaika ula zalika zalikuma zalikum tilka tilkuma tilkun ulaika. Mari kita semua mengaji agar masuk surga. Sudah, ya. Ini halaman 21 terus 20. Oh ya, benar. Nah, sekarang contoh menentukan makrifat karena isyarah. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Hadza adalah isim makrifat karena isim isyarah. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hadhihi 1 2 3. Hadhihi adalah isim makrifat karena isim isyarah. Hadhihi adalah isim makrifat karena isim isyarah. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Tilka 1 2 3. Tilka adalah isim makrifat karena isim isyarah. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ulai adalah isim makrifat karena isim isyarah. Nanti jenengan kalau kepanggih salah satu dari macam-macam isim isyarah, maka isim isyarah ini masuknya isim makrifat, ya, yang maknanya adalah khusus, gitu ya. Kemudian yang berikutnya menentukan makrifat karena isim mausul, yang ke-5 ini halaman 24. Isim mausul ini artinya apa? Kata sambung. Kalau tadi isyarah kata tunjuk, kalau mausul
kata sambung ya. Menentukan ma'rifat karena isim mausul. Isim mausul adalah isim yang membutuhkan kata lain untuk bisa bermakna ya. Aid dan silah, baca dan hafalkan dan lagu. Jadi allazi orang yang, orang atau barang yang, satu laki-laki. Allazani orang atau barang yang, dua laki-laki. Allazina orang atau barang yang, tiga lebih ya, laki-laki. Sering menjumpai itu di Al-Quran allazi atau allazina. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, allazina itu artinya orang-orang yang. Kalau allazi itu yang tapi satu. Kalau allazani dua. Kalau allazina banyak. Itu ya. Kalau perempuan allati satu. Kalau dua allatani. Kalau banyak allati atau allai ya. Kalau allati sering ya menjumpai di Quran allati atau allazi, allati atau allatani atau allai, allai ada semuanya itu. Kemudian ma itu artinya apa? Apa bukan apa pertanyaan tapi apa untuk menyambung. Laki-laki atau perempuan tidak berakal. Kalau man itu siapa? Laki-laki atau perempuan yang berakal ya. Itu kalau baca dan hafalkan dengan lagunya itu allazi allazani allazina mausul. Allazi allazani allazina mausul. Allati allatani allati alla imaman. Allati allatani allati alla imaman. Itu ma sama man kan itu allazi kemudian allazani allazina allati allatani allati dan allai sama ma dan man gitu. Kalau ma itu tidak berakal. Kalau man berakal. Gini, artinya ma itu kan apa? Kalau man itu siapa? Misalnya gini. Simpel sih ngomong sini. Ma hadza artinya apa? Siapa ini? Ma hadza apa ini? Kalau man hadza ini ma hadza, kalau ini man hadza siapa ini? Gitu. Kalau saya menunjukkan ke ini kan pulpen, bahasa Arabnya pulpen apa? Kolam. Saya tanya ma hadza apa ini? Hadza kolamun. Apa saya mungkin man hadza siapa ini? Kan nggak mungkin toh. Siapa ini? Nggak mungkin. Tapi kalau ada di sini misalnya bahasa Arabnya dokter nopo? Bahasa dokter tabibun. Berarti tabib itu jadi bahasa Arab itu. Tabibun artinya dokter. Nah, biasanya ini tekan Indonesia sih tabib. Tabib sebenarnya tabib itu berarti sing tradisional. Padahal ya podo, kabeh ya dokter. Tabib. Kalau saya menanyakan tentang dokter, yang cocok mana? Man hadza atau ma hadza? Man. Siapa ini? Oh ini dokter. Kalau saya nggak ma hadza. Apa kuwi? Maksudnya apa kuwi? Dokter yang mesti man, gitu ya. Jadi kalau man untuk yang tidak berakal, barang ya. Kalau man untuk yang berakal, saya tidak salah ya. Ma untuk barang, kalau man untuk yang berakal. Tuh. Nah, ya isim mausul meskipun nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting tahu kalau ada kalimat-kalimat ini allazi, allazani itu namanya isim ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena mausul, gitu ya. Allazi, allazani, allazina mausul. Allazi, allazani, allazina mausul. Allati, allatani, allati, alla imaman.
allati allatani allati alla imaman. Nah, gitu. Nah, terus contohnya misalnya praktek menentukan isim ma'rifat karena mausul. Masaluhum kamasalil ladis tauqada naro. Alladzi adalah isim ma'rifat karena isim mausul. Mausul itu kata sambung artinya yang, ya, entah satu laki-laki atau dua laki-laki atau satu perempuan atau dua perempuan dan seterusnya. Fattaqun naral lati waquduhan nasu. Allati adalah isim ma'rifat karena isim mausul. Yang tadi alladzi, ini al-ladzi. In ummahatuhum illallai waladnahum. Allai adalah isim ma'rifat karena isim mausul. Saya bacakan, jenengan yang membaca prakteknya ya. Dari fattaqun nar yang kedua. Fattaqun naral lati waquduhan nasu. Allati 1 2 3. Allati adalah isim ma'rifat karena isim mausul. In ummahatuhum illallai waladnahum. Allati 1 2 3. Allati adalah isim ma'rifat karena isim mausul. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Man 1 2 3. Man adalah isim ma'rifat karena isim mausul. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ma 1 2 3. Ma adalah isim ma'rifat karena isim mausul. Nah, itu. Jadi kalau ketemu di dalam Al-Qur'an apa saja yang dari salah satu isim mausul bisa dipastikan itu semua adalah isim ma'rifat. Gitu. Jadi di bab 2 ini kita hanya menentukan isim dari keumuman dan kekhususannya. Jadi saya nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting ngerti. Oh ini ma'rifat. Pergone apa? Mausul. Ini ma'rifat. Pergone apa? Alam. Alam itu nama. Ini ma'rifat. Pergone apa? Ada alnya. Ini ma'rifat. Pergone apa? Isyarah. Gitu. Terus yang terakhir, praktek 6 itu menentukan ma'rifat sebab idhofah. Idhofah itu apa, Farid? Disandarkan pada salah satu 5 isim ma'rifat di atas. Kan tadi gini, isim ma'rifat itu ada berapa isim ma'rifat? Enten alam, al, domir, isyarah, mausul dan idhofah. Itulah macamnya isim ma'rifat namanya. Isim ma'rifat namanya alam, al, domir, isyarah, mausul dan idhofah. Itulah macamnya isim ma'rifat namanya. Isim ma'rifat namanya alam, al, domir, isyarah, mausul dan idhofah. Itulah macamnya isim ma'rifat namanya. Isim ma'rifat namanya. Berarti kan yang ma'rifatnya alam. Kenapa alam? Kata nama. Al, ini saya tulis biar sekalian dipraktekkan yang terakhir ini. Alam kata nama. Kata nama niku misalnya apa? Alam, al, yuk nama sedemawon, yuk. Alam, alam ya. Ahmad. Alam.
Contohnya misalnya Zaid ngoten nggih. Zaid sing gampang dicontohke bahasa Arab itu Zaid. Zaidun alam kan. Yang kedua al. Alam al ya gampang nanti al itu al itu apa? Itu artinya rumah. Al baitu alam al lalu apa? Domir kata ganti dari huwa, huma dan seterusnya. Alam al domir apa domir? Isyarah. Nomor 4 apa? Isyarah. Isyarah niku artinya kata tunjuk berarti hadza, hadihi dan kawan-kawannya. Alam al domir isyarah. Yang kelima apa? Mausul. Mausul itu kata sambung. Alladzi dan kawan-kawannya. Pun kita contoh ke semua. Alam al domir isyarah. Mausul yang terakhir dan idhofah. Itulah macamnya isim makrifat namanya. Isim makrifat namanya. Oke. Idhofah itu berarti apapun yang disandarkan kepada salah satu yang di atas. Sing di atas pinten? 1, 2, 3, 4, 5. Nopo mawon sing disandarke ke salah satu dari yang atas. Berarti 5. Mesti dadine makrifat. Saniki saged mencontohkan yang apa? Alam. Nakirah nggih. Nakirah niku tandane napa? Tanwin toh? Golek tanwin. Yuk, napa contohnya? Cari isim nakirah. Yo bahasa Arab buku napa? Kitabun. Kitabun. Niki isim fi'il atau huruf? Isim. Yang isim nakirah apa makrifat? Nakirah. Kenapa nakirah? Tanwin. Karena tanwin. Oke. Saniki kitabun niku disandarkan kepada alam. Alam nama. Nama. Berarti menjadi kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Bukunya Zaid. Awalnya nakirah menjadi makrifat. Wis disandarke ke alam. Bukunya Zaid. Nah, ngoten toh? Yang kedua, kitabun dikai al. Jadi kitabu. Oh, wis makrifat. Kemudian kitabun dikai domir menjadi kitabuhu. Bukunya. Berarti wis makrifat dadi ini. Kemudian kitabun dikai isyarah. Kitabu hadza. Bukune iki. Berarti sudah jadi isyarah makrifat. Kai mausul. Kitabu alladzi. Bukune sing. Apa alladzi misalnya abiyat putih, alladzi asfar kuning, misalnya kitab kuning kan, berarti kan sing bukune warnane kuning ya. Jadi kalau mau baca kitab kuning itu sebenarnya cetakannya warnane kuning ngono wis iso. Kitab kuning. Atau maca kitab gundul ngoten ya. Yang penting kitab disampehi kalau gundul wong aku iso kan duwe kitab gundul. Pas anak saya nomor 2 kan tak gundul pelontos. Terus kitab tak ciri-cirai. Betul. Kitab gundul. Nah, jadi idhofah itu setiap isim nakirah sing disambung dengan 1, 2, 3, 4, 5 berubah menjadi makrifat. Oh, ngoten niku. Gampang kan? Contoh nih. Yuk, sekarang kita lihat contohnya. Oke. Innal ladzina yatluna kitaballah. Kitabah adalah makrifat karena diidhofahkan pada isim makrifat berupa alam. Alam kan Allah kan alam, nama kan?
Yang kedua, il qala rabbuka. Rabbu adalah makrifat karena diidhofahkan. Kalau enggak paham diidhofahkan, disandarkan pada isim makrifat berupa dhamir. Ya. Qala ya wailatana a'jaztu an akuna misla hadza. Misla adalah makrifat karena disandarkan pada makrifat berupa isyarah. Dan itu nggih. Siratal ladzina. Sirata adalah makrifat karena diidhofahkan pada isim makrifat berupa mausul alladzina. Dzalika min amba'il ghaibi. Ambai adalah makrifat karena diidhofahkan pada isim makrifat berupa isim yang ada al-nya. Jadi ketika disandarkan kepada yang ada al-nya maka menjadi makrifat. Pun ini jadi bab kedua sudah gampang, sudah selesai. Kalau bab pertama mengenal tanda-tanda isim. Apa isim itu? Tanda-tandanya tanwin, al, jermida, musnad ilaih dan idhofah. Itulah cirinya isim kata benda. Isim kata benda. Semua contohnya sudah dalam Al-Quran. Kemudian bab yang kedua mengenali atau isim ditinjau dari keumuman dan kekhususannya ada dua, yaitu nakiroh dan makrifat. Nakiroh adalah isim yang sifatnya umum, maknanya luas. Kalau makrifat isim yang khusus. Nah, karena umum dan khusus mesti dipilih yang khusus. Maksudnya kan oke karo sithik niku biasanya ketok sing sithik. Enten pitik niku putih kabeh. Enek telu ireng. Kira-kira sing ketok sing pundi? Ya sing telu niku ireng niku. Nah, makrifat itu lebih sedikit daripada yang nakiro. Makanya makrifat cuma 6. Apa itu? Alam, al, dhamir, isyarah, mausul dan idhofah. Itulah macamnya isim makrifat, namanya pun rampung ini selesai. Nah, sekarang tinggal mungkin bab berikutnya praktek ini. Sekarang praktek. Mau latihan praktek ini saya bacakan yang halaman 24 membuat dipun pirsani. Kata yang diberi tanda adalah makrifat. Tentukan jenis makrifatnya seperti dalam contoh di bawah ini. Wa minan nasi. An-nasi ini isim fi'il atau huruf? An-nasi isim fi'il atau huruf? Isim. Tandane isim napa? Saniki isim nakirah napa makrifat? Makrifat. Tandanya apa? Khusus. Tandanya al-ja kan? Nah, terus mayyaqulu man. Man ini isim fi'il atau huruf? Isim makrifat. Apa isim makrifatnya? Mausul. Ya. Amanna billah wa bil yaumi. Yaumi isim fi'il atau huruf? Isim. Tandain apa? Jer. Ya kan, jer kan? Terus makrifat atau nakirah? Makrifat. Tondone napa? Al. Al-akhiri. Al-akhiri makrifat atau nakirah? Makrifat. Tanda apa? Al. Wa mahum makrifat nakirah? Hum. Makrifat napa? Dhamir. Ya kan? Yukhadi'una Allaha walladzina alladzina makrifat. Apa itu? Isim mausul. Yakhda'una illa anfusahum.
Anfusahum makrifat. Kenapa disandarkan kepada dhamir? Anfusanya kan jadi makrifat karena disandarkan kepada hum. Fi qulubihim makrifat. Kenapa disandarkan kepada dhamir? Ya. Wa idza qila lahum fil ardi, al ardi makrifat karena al. Innama nahnu makrifat karena dhamir. Al mufsidun makrifat karena al. An-nasu makrifat karena al. As-sufaha makrifat karena al. Syayatinihim makrifat karena disandarkan kepada dhamir. Ma'akum makrifat karena disandarkan kepada dhamir. Nahnu makrifat karena dhamir. Tughyanihim makrifat disandarkan kepada dhamir. Ulaika makrifat karena isim apa? Isyarah. Ya. Abdolalata makrifat karena al. Ya. Tijaratuhum makrifat karena disandarkan kepada dhamir. Nah, sudah. Jadi niteni makrifati ngoten niku mawon. Niteni makrifat. Nah, sekarang cara membaca ya bagaimana ini? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. An-nasi manusia, man orang-orang yang yaqulu berkata, siapa huwa dia, amanna beriman siapa, nahnu kami, wa ma dan tidaklah bimu'minin mereka beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una menipu siapa, hum mereka, amanu beriman siapa, hum mereka, wa ma dan tidaklah yakhda'una menipu siapa, hum mereka, illa kecuali anfusahum diri mereka, yash'urun merasa siapa, hum mereka, ya. Kemudian dan seterusnya. Ini contoh ketika kita menerjemahkan Al-Quran biar tahu dhamirnya kembalinya kepada siapa dan seterusnya, ya. Pun sampai sini aja. Bab 2 sudah selesai. Insya Allah lanjut bab 3 tentang mudzakkar dan mu'annas. Mudzakkar niku laki-laki, mu'annas itu perempuan. Pun nanti sembari berjalan ya insya Allah lama-lama akan paham, ya. Terutama ini, terutama fiil. Jadi misalnya fiil itu ada fiil madhi, ngetos madhi, kata kerja lampau atau mudhari yang sedang terjadi. Nanti perubahan-perubahan fiil itu ketika bertemu dengan dhamir. Saat ini dengan cobi madosi satu saja fiil yang dengan tahu, kenapa? Yang tubuh, kenapa ya itu artinya menulis. Kataba, yang tubuh. Kataba yang tubuh. Ini kalau kataba itu kan kembalinya ke dia, ke huwa. Huwa itu kataba, ya. Dan yang tubuh. Kalau huma itu berapa orang? Dua orang. Dua kan? Ya. Menjadi kataba. Dua orang telah menulis. Kalau yang tubuh menjadi yaktubani. Dia sedang menulis.
Kalau hum menjadi katabu. Kalau kataba diganti amanah menjadi amanah. Kalau hum amanu. Itu. Kalau yaktubu diganti yu'minu, huma yu'minani, hum yu'minuna. Nah gitu. Jadi kalau ada yu'minuna bil ghaibi, yu'minuna itu karena domirnya hum. Ya, amanu, siapa hum mereka, karena domirnya hum. Katabu, kalau mereka yang tubuna. Yang tubuna. Jadi nanti sambil berjalan akan mudah. Nanti kalau khusus untuk fiil misalnya, kalau huwa kataba, kalau huma kataba, kalau hum katabu. Yang kataba diganti amanah, huwa amanah, huma amanah, hum amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Gitu. Oke, sampun, insyaallah cukup sampai sini dulu. Untuk bab 1, bab 2 sudah selesai. Pun saatnya ndak mawon, mboten usah terlalu dipikirkan ya. Tiba saatnya yang paham ya paham gitu ya. Paham itu tuh rezeki rezeki. Makanya kan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi kepahaman itu rezeki. Jadi ya rezeki itu ya beda-beda kok ora padha rezekine. Enten rezekine sakmene rezeki ya enggak bisa. Rezeki itu ya beda-beda, tapi insyaallah yen mboten niku sekarang belum paham, insyaallah akan tiba saatnya wae paham ya Pak. Dan mbuh kapan ya. Jadi kalau saya itu kalau ngaji gini nih ya, atau berbuat sesuatu yang mungkin rada apik ini kok semangat kamu karena mesti manfaat, nggak ada kebaikan nggak manfaat, mesti manfaat. Entah sekarang untuk kita, kalau enggak ya untuk anak kita, kalau untuk cucu kita. Ada seorang syekh dulu namanya Syekh, jangan dengar di YouTube banyak itu, namanya Fahad Al-Kandari. Nah, biasanya kalau dia itu kemana-mana mencari tempat-tempat yang digunakan untuk hafal Al-Quran itu, di Cina, di Eropa, itu yang pelosok-pelosok tapi menghafal Al-Quran. Ya, namanya musafir ma'al Quran. Kan Syekh besar. Beliau ini sholat di salah satu masjid tapi pelosok. Enggak ada kan enggak ada orang yang kenal wong pelosok kan. Orang ngerti ya ini wong gede gitu loh. Nah, begitu masuk masjid mau sholat maghrib, ya wong biasa, wong pada nggak kenal. Dikira ya wong biasa gitu kan. Tiba-tiba ada salah satu yang kenal. Itu Syekh Fahad Al-Kandari itu. Ya, akhirnya wis didawat jadi imam. Pas ngimam ini ku delalah sing diwaca niku lali. Karena hafid Quran kan dadi sing maca tengah-tengah biasanya kan. Biasanya kulhu niku mboten kulhu. Jadi lali. Nah, karena lupa ada sibah-sibah belakang yang ngilingke. Akhirnya bisa lanjut. Setelah assalamualaikum warahmatullahi. Sing kene iki wong tuwa umure 70 sekian. Lupa jenengan yang tadi nama saya. Iya, Syekh. Berarti hafal Quran ya? Alhamdulillah baru beberapa hari lalu selesai. Baru beberapa hari yang lalu selesai. Wis 70 tahun. Wah, hebat ya, Anda hebat ya. Mboten kula sing hebat. Hebat itu ibu kula katanya. Ibu saya itu hebat karena dia mengupayakan saya untuk hafal Quran. Didik saya ndongake saya hafal Quran. Allah mengabulkan setelah umurku 70 loro. Berarti nek 70 loro itu mboke ning pundi? Ya musra enak itu. Kan terkabul itu. Upaya ibunya enggak sia-sia meskipun ibunya enggak melihat, menyaksikan tapi kan berhasil gitu loh. Berhasilnya di anaknya wis umur 70 loro. Jadi enggak ada sia-sia insyaallah. Saya belum apa, belum paham Bu. Wis pokoknya ya bismillah paham insyaallah. Jalan terus. Ya gitu saya kira mungkin ada yang disampaikan, monggo kalau ada yang ditanyakan kita sharingkan, monggo. Kalau ada ya saya kira cukup. Tapi yang ma sama man tadi kan, itu kan yang berakal nih. Kalau tadi kan yang contohnya kan dokter nih. Kalau misal ini hewan itu gimana?
Hewan kan nggak berakal. Jadi mahaza. Apa ini? Oh ini kucing. Ya. Nggak mungkin manhaza. Sinten niki. Nggak mungkin. Jadi untuk hewan itu pakai ma. Meskipun nanti dalam Al-Quran itu tidak semuanya ya, hanya memudahkan saja untuk membedakan penggunaan ma dan man. Seringnya itu untuk yang berakal itu man, yang tidak berakal ma. Nanti penggunaannya meskipun nggak gitu. Ya. Misalnya dalam Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Kan ma itu. Oke, dengan berhala-berhala ya. Tapi kan wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Padahal yang kita sembah itu Allah. Tapi kita menggunakan ma. Nah, gitu kan? Jadi berarti Allah nggak berakal. Nggak begitu. Memang itu konteksnya menandingkan Tuhannya mereka Quraisy itu dan Tuhannya Muslimin. Nah kalau memang menandingkan itu kan apple to apple ya, sama kan, tapi nanti baru hasilnya kan mesti berbeda. Hanya penggunaan saja. Untuk hewan itu menggunakan ma. Jadi nek ma niku nopo, man niku sinten. Nek jenengan ngacungi, ini kok nopo toh? Kucing lewat kan, betul. Ini kok sinten? Ora mungkin. Nggih, betul. Sanesipun sekarang. Nggih. Untuk yang tadi di luar yang istiqomah tadi, kadang kan orang itu kan apa ya, tidak sempurna. Nggih. Wah kayak ngaji, tapi satu saat kalau apa sergap ngaji, satu saat kejeblok, wah kamu mau ngaji jebule ya nonton beret gitu. Enggak kasarnya gitu. Itu gimana ya? Apakah ya itu ujian bagi orang lain atau kembali ke ujian bagi saya sendiri karena Oke. Iya, jadi apa ya, ngaji ya nggak ngaji tapi apalah sholat atau ya, sembarang jadi baik lah ya hal yang baik gitu. Ini kalau dulu kan ada semacam ungkapan ya, baik mana ya, muslim korupsi, non muslim tidak korupsi. Itu kan kita diacak banget, diserang, jadi kita dimasuki syubhat gitu. Mau pilih di pemimpin muslim korupsi, pemimpin non muslim tidak korupsi. Secara sekilas yo semua korupsi, senajan non muslim sekilas tuh ya. Tetapi itu perbandingan yang itu tidak tepat. Yang banding itu ya kudune tadi apple to apple, kan banding kudune sing standar arep ngedu cah TK, ya padha cah TK didu. Aja kok ngedu cah TK karo profesor. Ya ora ngono, mboten cocok gitu. Idealnya memang muslim tidak korupsi. Itu idealnya. Kemudian idealnya memang sholat dan dia baik. Idealnya memang muslimah menutup aurat. Idealnya itu menutup aurat dan baik, gitu. Karena nanti akan syubhat, jilbaban yo doai, mending ora jilbaban atine apik. Oh ini syubhat lagi, gitu. Ora jilbaban mending atine apik, ini syubhat. Artinya kemudian memang idealnya adalah sholat dan baik, berjilbab, akhlaknya baik, itu idealnya. Tetapi ketika ada orang tidak berjilbab, akhlaknya tidak baik, kemudian saat tidak berjilbab, akhlaknya baik, itu kan sudah saat kepada Allah dia sudah berakhlak gitu, menutup aurat, sudah melakukan perintahnya Allah. Perkara nanti akhlaknya kurang baik lah, akhlaknya diperbaiki, bukan yang disalahkan jilbabnya, tapi akhlaknya diperbaiki. Jadi yang disalahkan bukan ngajinya, tapi perilakunya. Loh kayak orang ngaji ya apik. Loh justru apa namanya, apik itu karena ngaji, gitu loh. Jadi jangan sampai kita kadang tercampur-campur, karena ini dari zaman dulu namanya perang pemikiran itu ada, Pak.
Kalau zaman dulu ketika umat Islam diharamkan memakan bangkai, ya bangkai itu kan yang mati sendiri, nopo menjepit lawang, nopo. Itu orang-orang Quraisy mengatakan begini, loh kalian menghalalkan hewan yang kalian bunuh sendiri, kita mengharamkan yang dibunuh oleh Allah. Loh iya toh? Mati kan dibunuh oleh Allah kan? Nopo kok haram? Saya yang kalian bunuh sendiri malah halal. Iya. Tapi kan wain atau temu inna kula musyrikun di sama Allah ditegur yang kalian tuh ikut-ikutan mereka. Ya padha wae, kalian nanti termasuk. Jadi idealnya itu ya ngaji, itu mindake ape. Tapi yang ada ngaji kok tuh ora ape, bukan salah ngajinya. Tapi salah orangnya itu tuh beda itu gitu loh. Iya. Ya memang sebenarnya itulah namanya hidup di pertama di dunia, kedua di masyarakat. Memang idealnya itu kan Pak, kalau mau apa namanya baik itu dia hidup sendiri, kemudian taat kepada Allah, kemudian sudah itu aman. Tapi ternyata itu tidak lebih baik dari orang yang bergabung dengan masyarakat tapi dia sabar. Layan dhewe urip dhewe iso ngibadah ya dhewe kok. Lebih ora karo wong. Ya tapi dia ya member iso bertahan, iso ibadah. Tapi ini iso bertahan apa bergaul kok iso ibadah. Jadi kan ya luwih apik gitu loh gitu. Sabar nek godaan itu biasa. Mulane godaan lo sabar loh. Tapi sabar dengan godaan, nah itu yang luar biasa. Betul Pak. Iya. Jadi kadang awalnya terlihat sempurna tapi jeglong. Atau wah ngertinya apa tapi masa lalunya elek gitu. Ya memang kalau mau dicari sempurnanya ya Pak. Sehingga kan kayak gini, kayak nasihat itu ya. Ada pertanyaan, apakah memberi nasihat itu menunggu kita sempurna? Oh iya. Jawabannya tidak. Kalau memberi nasihat itu nunggu awal dewi sempurna, lah kapan sempurnanya? Akhirnya kan nasihat nggak tersampaikan. Terus yo nasihat itu yo kayak nasihat, yo karo nasihat untuk dewi kan begitu akhirnya. Nah kalau itu awal nahi mungkar itu udah ada. Nah, semua yang nahi mungkar kan ya belum sempurna kan, tetapi sambil menyempurnakan. Saya ngaji itu memang mengolah jiwa sebenarnya kan, mengolah ngaji, ngasah jiwa. Nek ngopi kan ngolah pikir, ngopi kalau wedang ini ngawe kadang sebenarnya ngono kan. Yang kupluk aku terus nyemplung. Ping aku terus jepiping kan ngono. Weteng ya jerone ruwet terus weteng. Oke, kita akhiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah ini Pak.